halaman 34. Ini dibaca dengan hamzatul wasl ya, bukan, jangan dibaca begini, sholatul istisqa. Nah, ini salah nih ya. Ada kagak ngaji kalau gitu. Ini sholat apa? Sholatul istisqa. Nah, ya. Jadi karena ini hamzatul wasl, maka dibaca sholatul istisqa. Al-imtihan, bukan al-imtihan. Nah, itu. Jadi ketahuan nih antara yang ngaji sama yang enggak ngaji ya. Supaya kita ini udah sering ngaji di sini, banyak guru di sini, makanya kita sedikit-sedikit kita terangin ya. Jadi ini hamzatul wasl. Nah, kalau al-ikram itu jangan dibaca al-ikram, enggak boleh. Ya, karena dia kata akrama yukrimu rubai, maka menjadi al-ikram. Kenapa? Itu namanya hamzatul qata'i dalam bahasa ilmi nahwinya ya. Salatul istisqa. Ini salat minta hujan. Ya, sebenarnya istasqi minta air ya. Tapi di sini salat minta hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa syiddatil maunati." Itu al-maunah bagi yang baca, membawa kitab itu maunah ya, tulisannya itu ada salah cetak. Wa syiddatil maunati wa jawris sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaulal bahaim lam yumtaru. Ini Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, tapi di sini diambil dari Kashful Gummah ya, dari kitab Kashful Gummah ya. Apa artinya nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa qaumun al-mikyala wal mizana." Tidaklah satu kaum mengurangi takaran, al-mikyal takaran, wal mizan timbangan. Tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan melainkan melainkan ukhidhu bis-sinina wa syiddatil maunati wa jawris sultani alaihim, melainkan mereka akan disiksa, Masya Allah, dengan kemarau yang berkepanjangan dan pemimpin yang zalim. Jadi kalau orang sulit hujan di suatu daerah berkepanjangan, umpamanya sampai 1 tahun atau 6 bulan, wah hujan keringan di mana-mana. Itu perlu introspeksi diri. Bisa jadi penduduknya itu ngurangin timbangan, ngurangin sukatan, itu takaran, ya, atau banyak berbuat maksiat. Maka orang-orang yang tinggal di suatu kampung negeri seperti begitu, melainkan mereka akan disiksa. Siksa dengan apa? Yaitu dengan kemarau yang berkepanjangan dan pemimpin yang zalim. Nah, bisa jadi kalau pemimpin itu zalim, bisa jadi memang rakyatnya banyak berbuat maksiat. Jadi dikasih sama Allah pemimpin yang zalim. Tapi kita selalu berdoa sekarang minta begini, ini kan 2024 ya. Banyak-banyak minta doa begini. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Kalau malam bangun tuh jangan dilupain. Ya, sampai nanti ada pemilihan umum tuh. Apa tuh artinya? Allahumma walli alaina khiyarana. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami yang pilihan. Ya.
Wala tuwalli alaina syirarana, dan jangan kau jadikan pemimpin kami, jangan kau beri kepada kami pemimpin yang jelek, yang jahat. Tuh, ya. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina syirarana. Banyak-banyak dibaca. Mudah-mudahan Allah kabul, ya. Dulu waktu di DKI dulu hampir sempisan, takut juga. Di mana-mana pada baca kunut nazilah, ya. Berbulan sampai sebulan penuh. Tahu ada sebenarnya harapan kecil. Tahu alhamdulillah Allah kasih pemimpin yang baik. Alhamdulillah. Itu karena banyak orang-orang penduduknya pada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihadiahin pemimpin yang benar dan baik, ya. Amin ya rabbal alamin. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra illa muni'ul qatra minas sama'i walau lal bahaim lam yumtaru. Insyaallah. Dan tidaklah mereka enggan mengeluarkan zakat harta-harta mereka, melainkan terhalang percikan hujan dari langit. Tuh. Jadi hujan ogah turun dari langit. Karena apa? Banyak penduduknya yang kagak zakat, ya, menahan zakat, menahan sedekah, maka itu tiada hari tanpa sedekah, Pak. Jadi tiap hari kita sedekah, bawa ke masjid sini, datang ke masjid, bawa duit, mau 5.000 kayak 10.000, taruh depan tuh, terserah pilih kotak yang mana aja, yang penting sedekah. Gitu, tiap hari tuh. Jadi sholat berjamaah sedekah, sholat berjamaah sedekah, baca Quran tar pulang, walaupun satu ain nggak apa-apa. Yang penting biasain kebaikan itu. Pak, ini akhir zaman, cuma 2 sebenarnya yang harus kita biasain. Sholat berjamaah, udah jangan tinggal-tinggal. Pak, jangan tinggalin sholat. Ini udah akhir zaman, 2 amalan yang kita biasain sudah ruwet. Maksiat di mana-mana. Ya sudah, sholat berjamaah jangan tinggalin. Tuh. Kedua, kalau berbuat maksiat ingat sama Allah. Jadi takut ini udah akhir zaman. Udah itu aja 2, insyaallah. Mudah-mudahan aman dia, ya. Selamat husnul khotimah. 2 ini aja. Sholat jangan tinggalin berjamaah, diusahain, dan tinggalin maksiat, cuma itu aja. Udah itu aja, biasain dah. Ya, insya Allah tinggal nunggu waktu-waktu panggilan kita, giliran kita yang udah 70 tahun lebih, udah pasti. Udah di awe-awe kuburan, mau apa lagi? Kalau bukan berzikir sama Allah dulu. Pejabat-pejabat tinggi sekarang sudah diambil jabatannya, tinggal menghadap Allah, menggunakan waktunya sebaik-baiknya untuk beriktikaf di masjid, untuk sholat berjamaah, untuk zikir setiap hari, mulutnya itu berzikir, gak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kita akan bertanya nih, sholat istisqa gimana, Ustaz? Ya, saya akan menerangkan dalam hadis-hadis yang berkenaan dengan istisqa ini. Saya nggak bisa ngarang gitu. Dalam hadis Ahmad begini, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Di sini nggak ada nih. Saya tambahin aja. Yastasqi. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar minta hujan. Fa shalla bina raka'ataini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami 2 rakaat. Bila azanin wala iqamatin. Kagak pakai azan, kagak pakai qomat. Salat istisqa pakai azan, ya. Kagak ngaji nih namanya. Di sini pernah nggak ngadain salat istisqa? Belum pernah ya. Ya, kali-kali nanti kalau lagi panjang kayak kemarin tuh boleh juga sebenarnya. Untuk pendidikan maksudnya. Jadi tanpa azan, tanpa iqamat itu. Ada yang ngerjain pakai azan dan iqamat, ditanya, emang kenapa pakai azan dan iqamat? Habisnya terlalu serem, panasnya apa?
Sampai bangku-bangku kita didudukin terasa panas. Makanya pakai azan dan iqamat biji mata lu. Itu kagak bisa begitu. Walaupun orang bermaksiat gede nih, ahli korupsi. Kemudian dia mati, tapi dia mukmin, kita sholatin. Kagak perlu ada ruku, kagak perlu ada sujud. Ditanya, ngapa tuh pakai ada sujud? Ada ruku? Ya karena ini dosanya kebanyakan, triliunan dosanya dia. Makanya sholatnya kudu komplit. Pakai ruku, pakai sujud. Biji mata lu kalau kata Kiai Betawi. Kata kagak, enak aja dibiasain begitu. Bilang aja kalau udah salah jangan ngeles gitu, ya. Itu. Nah, bila azanin wala iqamatin, tanpa azan tanpa qomat. Tsumma khatabana wada Allah azza wajalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah. Wada Allah azza wajalla dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam nanti ada keterangannya yang rincinya. Saya ambilkan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ini hadis global ya, bagaimana nanti kaitnya. Nah, kemudian wahawala wajahahu nahwal qiblah. Kemudian Rasulullah ketika lagi khutbah dan berdoa, tahu-tahu Rasulullah hawala wajahahu, merubah wajahnya, mengarahkan wajahnya nahwal kiblah. Jadi lagi begini, tahu-tahu ngadep ke kiblat. Padahal lagi di atas nih, menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Makanya kalau berdoa angkat tangan. Ini doa dalilnya. Rafi'an yadaihi, doa begini aja dia merengken. Doa merengken. Lu ngapain? Doa dia, kagak ngangkat tangan. Ada gak yang gitu? Ada. Biarin aja, emang maunya gitu bawaannya. Masuk surganya sama-sama insya Allah. Jangan dibilang, wah, doa ya, udah ngangkat tangan, pelit. Gitu. Jangan, biarin. Tahu-tahu di surganya ketemu sama kita. Lu yang dulu doa kagak pakai angkat tangan ya. Iya, tapi doa gua dikabul sama Allah. Gua minta masuk surga, dimasukin di surga. Tetap ketemu juga, Pak. Cuman jangan kebuatan dengki banget sama orang gitu loh ya, biarin aja. Kalau ada nih orang datang sini, kemudian orang berdoa dia diem aja, ya jangan lu gebuk pantatnya atau pahanya, angkat tangan, yang begitu, biarin aja. Ini dalilnya. Jadi Rasulullah ketika berdoa angkat tangan, ya mana? Itu tadi rafi'an yadaihi, mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaih tuh. Jangan begini doa, kagak boleh. Entah-mentah angkat, kagak boleh. Cukup nah doa tuh. Jadi hadwa mangkibai. Kedua sama dengan pundaknya aja, nggak usah terlalu berlebihan begini. Allah, nggak usah. Kagak ngaji. Allah, kagak ngaji. Ya, makanya kudu ngaji. Apa tuh patokannya? Searah ini dengan pundak. Nah, ya, jangan kebuatan tinggi. Nah. Tapi kadang-kadang kalau gurunya udah lemes tuh, kiainya udah lemes, udah tua lagi jadi imam. Ininya jetar di atas sini, jadi berdoa. Nih sih, taruh di atas ini nih, dengkulnya. Kan udah capek banget kali ini tangannya gitu ya, ada ngegen. Nah, kalau imam yang cari yang kayak begini, yang masih muda, enak dengerannya, gagah gitu. Udah pada ngempos masih jadi imam aja, gak mau gantiin. Gantiin yang muda-muda. Partai politik aja bocah kemarin bisa jadi pimpinan partai politik, masa jadi imam kagak bisa gitu ya. Itu. Naam, kita kembali lagi itu. Mengangkat dua tangan, ngapain tuh? Kalau lagi berdoa. Kemudian summa qallaba ridaahu faja'alahu al-ayman al-yusra al-aisar apa? Faja'al al-ayman al-aisar wal aisara al-ayman. Jadi gini. Kan lagi berdoa tuh, gini Rasulullah. Ini kan kita pakai gini ya. Nah, ini dipindah tuh. Pindah. Umpamanya nih kita pindah nih. Ya. Jadi kalau tadi nah sekarang begitu. Nah, ya. Tuh. Ini digelongin ke sana. Ya. Jadi yang kanan ke kiri, yang kiri ke
kanan dipindah itu. Jadi ada caranya. Ntar tuh orang kenapa sih sholat itunya dipindah-pindah begitu? Emang Rasulullah begitu, pindah-pindah. Ya, diajarin kita. Kalau yang tadi naruhnya di kiri, dipindah ke kanan, geser ininya ujungnya ke kiri. Kalau yang tadi ke kiri, ditaruh ke kanan, geser ke kiri. Yang sekarang ke kanan, ke kiri. Yang kiri ke kanan gitu. Ya, tinggal tergantung naruhnya tadi di awalnya bagaimana. Itu. Paham di sini ya? Jadi dirobah tuh. Rawahu Ahmad. Adapun keterangannya kaifiyatus salatil istisqa di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah wa bihamishiha Busyral Karim li Syekh Abdullah Bafadal, apa katanya? Wa yusalluna raka'ataini, dan mereka hendaklah salat 2 rakaat. Ya, ini keterangannya nih. Ya. Kal-'aidi bi takbiratihi, sebagaimana salat Id dengan takbir-takbirnya. Ya. Biasanya kita kan kalau salat Id 7 kali ya. Ya, di rakaat pertama 5 kali, di rakaat kedua sama. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Di luar takbiratul ihram. Allahu akbar. Allahu akbar sampai 7 kali. Kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, terserah aja surahnya. Kemudian ruku sujud, naik lagi ke atas begitu. Allah. Ya, di luar takbiratul intiqal. Nah, maka Allahu akbar berapa kali? 5 kali. Allahu akbar. Allahu akbar sebagaimana salat Allahu akbar 5 kali. Baca ayat baca Fatihah, baca surah. Itu. Ya. Nah, setelah itu kelar, kelar. Nah, jadi katanya kal-'idi bi takbiratihi, dengan takbir-takbirnya. Percis. Wa yahtubul khatib. Pak, bacanya jangan wa yahtubul khatib. Nah, beda loh Pak kalau khatib. Khatib itu kalau Bapak mau ngawinin anak tuh namanya khitbah. Ngadain khitbah itu apa? Lamaran itu khatib, melamar. Tapi khatib itu yang berkhutbah, beda. Nah, kemudian katanya wa yahtubul khatibu, kemudian khatib berkhutbah khutbatain, dengan 2 khutbah. Aw wahidah, atau sekali boleh, tidak dengan 2 khutbah, sekali aja. Ditutup nanti, jadi nggak perlu ada duduk. Tapi bagusnya 2 kali. Wa ba'daha afdal. Dan salat ini, khutbah ini setelah salat itu afdal. Tapi kalau ada orang ngerjain sebelum salatnya nggak apa-apa. Tapi nggak mayoritas. Ya, mu'dhamuhum, kebanyakan mereka itu, aktaruhum, yaitu setelah salat istisqa baru berkhutbah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu, ya salat dulu baru khutbah. Itu mayoritasnya. Tapi kalau ada orang khutbah dulu baru salat, biarin aja. Jangan ditunjuk-tunjuk masuk surganya sama insyaallah. Ya, tapi sebagaimana Rasulullah ba'da, yaitu melaksanakan khutbahnya itu setelah sholat dulu gitu. Seperti orang sholat mayit, sholat jenazah itu kan palanya rata-rata di utara ya, kakinya di selatan. Nanti kalau ada kiai bilang palanya taruh di selatan aja, kakinya di utara, biarin aja Pak, emang orang bawaannya begitu mah ada juga itu gitu. Jangan dimarahin ya. Tapi tinggal tergantung keluarganya. Enggak, saya maunya palanya di utara, kakinya di, kebiasaannya kan begitu ya. Tapi kalau ada orang bilang enggak, saya mah keluarga saya sama taruh palanya di selatan, kakinya di utara, biarin. Jangan gue melon-melin, tahu-tahu masuk surganya bareng-bareng juga begitu. Ya. Pak, Piki mah santai aja, jangan perbuatan terlalu pekak gitu loh ya. Oh, nyala-nyalain orang mulu pembawaannya gitu. Biasa aja, orang udah ahli Piki itu
Ya begitu, banyak toleransinya gitu. Ya, Pak, banyak toleransinya. Insya Allah. Tapi tetap, Ustaz mau membolehkan, kagak, saya tetap pala di utara, kaki di selatan. Cuman kalau ada orang naruh kaki, palanya di selatan, kakinya di utara, jangan ribut gara-gara udah sholatin aja. Kata, jangankan begitu, seandainya bisa didiriin palanya di atas juga nggak apa-apa, gitu. Ya ini mah biar wawasannya tambah, Pak. Ya, kan gurunya banyak ngaji itu, makanya kita disuruh ngaji itu gurunya banyak, jangan atuh. Bagaimana kalau orang mati? Wa qama zakaruhu, zakarnya itu begitu, Pak, padahal udah mati. Bagaimana coba? Membungkusnya kan susah. Coba anak ngaji Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf nih, nggak ngarang-ngarang ya. Tuh orang zakarnya udah gini, kagak merebah-rebah, itu gimana ceritanya nih? Rupanya pengen begitu, belum dilayani bininya, keburu dicabut sama malaikat Israil. Ya. Nah, maka katanya nih, seorang istri harus ngelayanin dulu sampai itunya lemes. Baru dimandiin, dibungkus, gampang. Lah kalau itunya masih begitu aja, bungkusnya gimana? Melendong, jadi sendiri-sendiri naik. Itu kan kagak bagus. Ngaji makanya. Ngaji apa jangan? Ngaji. Ya, ngaji. Makin gurunya 40 satu kewalian, mau ngaji, gua mau guru gua satu doang, yang lain-lain mah kagak. Jangan diikutin kayak begitu, ada yang sesat. Selagi ahli sunnah wal jamaah ikutin aja. Beda-beda pendapat memang biasa. Ya, ngapa pada melongo aja, baru dengar. Itu. Kita terusin, kalau ngomong masalah perbandingan gitu jadi panjang, keleweran nanti ini nggak kelar-kelar. Ya, terusin lagi. Kita terusin. Kemudian wastaghfarallah badala takbir. Itu kan kalau khutbah pertama, khutbah kedua kan 9 ya. 9 dan 7 tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diganti astagfirullah, 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 astagfirullah. 9 kali di khutbah pertama. Sebelum khutbah pertama itu. Dari khutbah kedua nanti kalau khutbah keduanya dia 7 kali. Astagfirullah, 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 dan seterusnya. Ya, karena ini badalat takbir, mengganti takbir gitu. Karena ini salat istisqa, bukan salat idain ya. Wa yad'u fil ula jahran. Pada khutbah pertama dia berdoa dengan keras ya. Ya antaranya doa-doanya itu kan gitu. Allahumma asqina ghaisan mugisan mari'an nafi'an ghairu dharin ajilan ghairu ajilin gitu. Jadi doa-doa kayak gitu dibaca agak keras pada khutbah pertama. Wa yastaqbilul qiblata ba'da thulusil khutbah as-tsaniyah. Nah, itu tadi Rasulullah kan ngadep kiblat kapan? Kan kagak diterangin. Nah, di sini diterangin, dirinci. Apa katanya? Wa yastaqbilul qiblah, hendaklah si khatib itu menghadap kiblat ba'da thulusil khutbah as-tsaniyah, setelah sepertiga daripada khutbah yang kedua. Tuh Rasulullah tadi tuh ngadap wajahnya ngadap kiblat. Kapan ngadep kiblatnya di khutbah pertama, khutbah kedua? Khutbah kedua setelah masuk sepertiganya. Yang kudu ngaji memang. Kalau kagak ngaji salah-salah ntar lu naik jadi khotib ya. Ini bocah udah di khutbah pertama kayak gitu. Nah, itu ya. Atau dia hanya khutbahnya sekali. Ya, digabung kali. Nah, tapi di akhirnya itu biasanya. Gitu, bisa juga begitu, jangan nyalain lagi. Gua ngaji pesan makmum kagak begitu. Ya karena khutbahnya sekali, Mas, masalahnya. Kudu ilmunya, kudu dicari. Semakin banyak ilmu, sulit orang menyala-nyalain orang. Itu menghormati aja, lebih banyak menghormati, lebih banyak kayak Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu murid daripada Imam Malik.
tapi punya mazhab sendiri. Tapi ngormatin sama gurunya, jangan lawan sama guru. Kan guru dilawan, ya kagak berkah ilmunya. Ntar guru dilawan, dengerin aja. Lagi dia udah mazhab ahli sunnah wal jamaah, beda-beda dikit mah biasa orang hidup. Nah, fikih. Fikih artinya apa sih, Pak? Al-fiqhu artinya al-faham, al-fahmu. Ya beda paham memang. Namanya al-faham fikih itu. Jadi kalau ada beda paham, ya wajar. Ada Imam Syafi'i, ada mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Syafi'iyah, ya, Malikiyah, Hanabilah, dan sebagainya. Kayak gitu, Pak. Ya. Nah, kemudian wa hawwalal imamu wan nasu siyabahum hina idzin. Tuh, disitulah mulai pada ngegeser dia punya rida nih selendang yang kanan ujungnya dikekiriin, kalau dia pakai di kiri dirubah dari kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, gitu saja sudah. Di situ waktu ngerubahnya. Ya. Wa balagha fiha fid du'a'i sirran wa jahran summa istaqbalan nas. Kemudian khatib yaitu bersungguh-sungguh berdoa, baik ngangkat suara ataupun tidak ngangkat suara, pelan-pelan. Summa istaqbalan nas. Kemudian dia menghadap manusia lagi. Maksudnya menghadap jamaah gitu. Muter lagi tuh dia. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya. Maka katanya hadis berikutnya nih, ya. Kalau di sini di kitab ini kronologis kenapa ada salat istisqa, sebabnya salat istisqa begitu maksudnya. Ya, makanya sebelum salat istisqa kita disuruh banyak beristighfar sama Rasulullah, bertaubat, astagfirullah, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Beristighfar, bertaubat banyak-banyak dan bersedekah gitu supaya gampang tuh dibukain pintu langitnya, turun hujannya begitu. Nah, kemudian hadis berikutnya Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari katanya wa an Zaid bin Khalidin al-Juhani radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala isra sama'in ay isra matarin, yaitu minal laili. Hal tadruna ma qala rabbukum? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kawakib. Ini hadis diriwayatkan juga Bukhari dan Muslim. Ya, tapi di sini masih dalam Kasbul Gummah. Ya. Nah, ini Bukhari Muslim. Ya, wa kada Mundhiri. Hadisnya sahih ini. Ya. Isra sama'in ay matarin minal lail. Setelah turun hujan lebat, nih ceritanya di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tadi malam nih kayak gini. Di Hudaybiyah. Ya, kemudian Rasulullah salat berjamaah sama sahabat. Kemudian Isra sama'in ay matarin minal lail. Tadi malam hujan lebat, nah gitu. Tadi malam hujan lebat dari langit. Hal tadruna ma qala rabbukum? Apakah kamu tahu? Apa yang dikatakan Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu. Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya mereka ogah jawab. Jangan sok. Tuh kalau ditanya sama guru jangan buru-buru jawab walaupun ente tahu. Itu adab namanya. Ya, itu adab. Guru kadang-kadang kan pura-pura tuh lupa ya. Pengen tahu muridnya. Kan ketahuan tuh yang sombong sama yang kagak sombong. Ya. Nah, ini adab menuntut ilmu. Ya, adab menuntut jangan sombong. Ya ketahuan itu ya. Tapi ada orang yang benar-benar pakai ngerti. Tidak boleh diem, kecuali ditunjuk kayak itu. Adabnya udah beda itu kualitasnya. Ya.
kami nyerocos aja, itu tandanya ilmunya dikit. Ya. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika antafsiliha bibayanin. Apa ya? Saya lupa nih. Padahal gurunya tahu, pengen ngelihat di mana nih yang sombong yang kagak. Itu. Ya, yang sombong, zakalul hirs ini syekh gitu. Tahuan dah tuh adabnya. Coba makmun terusin. Nah, kalau begitu lain lagi ya. Kalau gitu lain lagi. Ini makanya adab lebih diutamakan daripada ilmu. Ya kayak gitu itu. Ya. Nah, kemudian apa katanya? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Nah, apa katanya itu? Berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, salah satu hambaku menjadi beriman kepadaku dan kafir. Tuh. Bisa jadi dia beriman kepadaku dan kafir. Apa katanya? Manakala apa? Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun. Ini di hadis ini kagak ada koma-komanya, kalau bacanya kagak bisa wassalam pemaknaannya. Ya. Itulah susahnya baca kitab gundul. Yang gondrong aja kadang-kadang kita bacanya kagak lancar, apalagi yang gundul. Apa katanya? Salah satu hambaku menjadi beriman kepadaku dan kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Adapun dia yang berkata mutirna bi fadlillahi, kami diberi hujan karena keutamaan Allah dan rahmatnya. Tuh. Jadi hujan itu karena rahmat Allah, keutamaan Allah kepada kita. Fadzalika mu'minun bi, itulah dia yang beriman kepadaku. Kafirun bil kawakibi, kafir tidak beriman dengan bintang-bintang. Kan gitu kan orang-orang begini kok. Wah, banyak bintang kukusan sono. Diblor gitu. Kalau zaman dulu tuh saya anak kecil. Itu bintang banyak banget sih, Mak. Oh, itu bintang kukusan tuh. Oh, tandanya tuh musim panas, Neng. Makanya lu macam-macam tuh. Pada sedih kalau gitu. Kekeringan katanya, dan namanya percaya Pak. Tanjim, tanjim ilmu nujum ya, nerka-nerka gitu. Kadzabal munajjimuna walau sadaku, sungguh kadzaba al munajjimuna, tukang nujum itu benernya aja salah, dusta apalagi salahnya. Makanya jangan percaya. Ada burung tutit, ada yang mau mati deh nih. Kebenaran engkong itu sakit udah 70 tahun, jangan-jangan engkong Ahmad mau meninggal. Itu buktinya burung tutit-tutit beritahu. Kan sialan dangkalan yang kayak begini kalau kata orang Betawi. Nah itu. Jadi pemahaman ini parah yang kayak begini. Jangan sampai kayak begitu. Pendapat burung tutit-tutit tandanya ada orang mau mati. Kalau matinya hari Selasa, bawa yang tetangganya di samping, siapa yang mau mati setelah itu, katanya nular kalau mati Selasa. Ya ini kan pemahaman-pemahaman yang salah, khurafat. Oh, kalau hari ini bagus, hari ini kagak bagus, kagak. Allah nyiptain semuanya hari bagus. Ya, itu. Tapi Sayyidul memang ada yang lebih bagus adalah Sayyidul Ayam, itu hari Jumat. Kita hari Jumat itu disuruh banyak berselawat kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara selawatnya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummiyil Habib al-Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi washabbihi wasallam. Pak, banyak-banyak, paling enggak 10 kali dah tiap malam Jumat. Lebih banyak lebih bagus. Itu kalau kita membiasakan itu, nanti matinya di dalam kubur kita dijemput sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarin untuk kita. Insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi al-Ummiyil Habib al-Alil Qadri al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Banyak-banyak dah tuh. Kalau udah Jumat dah tuh, penuhin aja dah tuh begitu ya. Tambah dah tuh yang ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad, terus Ngalim Sokanizom itu sering baca tuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq. Kalau pengen digampangin segala urusan-urusannya ya. Banyak-banyak itu.
Saya waktu di Cappadocia itu, saya udah ngomong sama bini saya, anak nggak ngikut, nggak punya duit, mau berangkat, plannya bolak-balik 1,5 juta. Betul? Anak berlima, anak 6 ini. 1,5 juta kali 6 kan lumayan. Itu dari Istanbulnya mau ke Cappadocia. Anak udah ngomong, anak kagak ngikut, anak nggak punya duit ke sana. Udah ente aja berlima. Mau dibayarin ogah. Sehari sebelum berangkat ada orang kaya, rupanya tahu norek anak deh. Dia ngirimin duit 1,5 juta. Langsung anak ngomong, ya Allah, ini 1,5 juta buat Cappadocia nih. Nah, alhamdulillah akhirnya anak ngikut. Sejalan-jalannya baik dah, udah begitu. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullam. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kullam muglaq. Udah nyerah sebenarnya saya. Ya. Masya Allah. Begitu Pak, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada solusinya. Makanya orang kalau banyak bersalawat sama Rasulullah, banyak dikasih banyak solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada jaminan kalau itu. Ya. Ente sholat belum tentu diterima, belum tentu. Tapi kita raja biar diterima. Kan begitu ya? Tapi kalau udah selawat mah ente mau gaya-gaya, kayak suara ente kecakepan. Wah. Di kafe sambil selawat, ya Nabi, sambil nungguin kopinya datang, dia berselawat, suaranya enak banget lagi, pakai gitar lagi dikit-dikit, ya, gitu kan ya, sallallahu ala Muhammad, sama gitar, jangan main-main ente, selawat mah nyampe sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh lagi mabok aja nyampe, mungkin tuh anak diajak kafe, dikasih minuman keras, dia mabok. Orang dia biasa selawat, ya selawat nyampe sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, selawat mah tajam, jangan macem-macem, ya. Gitu. Nah, kita terusin. Wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza, adapun orang yang berkata kami dihujanin dan dapat hujan ini dengan bintang ini dan bintang itu. Nah, itu. Fahuwa kafirun bi, maka dia orang yang kafir kepadaku. Mukminun bil kawakib, tapi dia iman kepada bintang. Nah, sebaliknya itu rawahul Bukhari wa Muslim.